Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Adkar Channel Ahmad Kardiman. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allah juga menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kitab-kitab suci yang wajib diimani oleh umat Islam sebelum Al-Quran diantaranya adalah Zabur, Taurat, dan Injil. Umat Islam harus mengenal Al-Quran sebagai pedoman hidup atau way of life. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami pengertian dan hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Paling penting adalah memahami isi Al-Quran dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berlaku selama-lamanya. Al-Quran tidak mungkin dapat ditiru dari aspek manapun dan oleh siapapun, baik dari segi indahnya bahasa maupun dari sisi atau segi-segi yang lainnya. Mari kita pahami apa itu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Para ulama ahli Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran, baik dari segi etimologi atau bahasa maupun dari terminologi atau istilah. Beberapa pendapat tentang nama Al-Quran secara kebahasaan antara lain adalah menurut Al-Lihyani yang wafat tahun 215, Al-Quran adalah bentuk kata benda atau masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca. Dari kata ini Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan-perubahan atau tasrifnya adalah qro'u atau qoro'a yaqro'u Qur'anan makru'un. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ulama juga mengikuti pendapat ini. Dalil dari pendapat ini adalah Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu wa idza qara'nahu fattabi Qur'anahu. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Menurut Al-Asy'ari yang wafat 324 Hijriah, kata Al-Quran berasal dari lafaz korona, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Pendapat ini pun memiliki banyak pengikut. Berikutnya menurut Al-Farra yang wafat tahun 207 Hijriah. Asal kata Al-Quran adalah lafaz qoro'in yang merupakan bentuk jama dari qorinah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya menurut Al-Jujaz wafat tahun 331 Hijriah. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola atau wazan, fu'lan yang artinya al-jam'u, kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran kumpulan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Menurut Asy-Syafi'i yang wafat 204 Hijriah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli. Al-Quran menurut Imam Syafi'i tidaklah berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW
Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Abu Syuhbah menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur. Sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, dan aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka akan semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Karenanya perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi atau istilah diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Syekh Muhammad Khudori Baik dalam kitab Tarikh Al-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Khudori Baik mendefinisikan Al-Quran, Al-Qur'anu huwal lafdul arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadzakkuri al-manqulu mutawatiran wa huwa ma dafataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut Subki Salih mendefinisikan Al-Quran, Al-Quranu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Sedangkan menurut Muhammad Abdu bahwa Al-Quran adalah Al-Kitabu wal Qur'anul maktubu fil masahifil mahfuzu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Artinya, kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Kita beralih kepada nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab Allah memiliki banyak nama. Kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain menyatakan ada 78 nama. Beberapa nama Al-Quran yang paling populer di antara nama-nama tersebut adalah yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca.
Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu atau pembeda antara yang benar dan yang batil. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 dikatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dalam surat Toha ayat 2 dikatakan, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Di samping nama Al-Quran yang telah disebut dalam ayat-ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Al-Quran, seperti Quran surat Yunus ayat 37, surat Al-Hijr ayat 87, surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Hijr ayat 9, Quran surat Al-Hasyr ayat 21, dan Quran surat Al-Buruj ayat 21. Nama lain Al-Quran yang lainnya adalah Al-Kitab. Al-Quran sering disebut sebagai Al-Kitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Kitab atau Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Atau dalam surat Al-Imran ayat 3, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Nama lain Al-Quran yang lainnya adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran. Penyebutan Al-Furqan terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nama lain Al-Quran yang lainnya adalah Az-Zikr. Az-Zikr artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan Az-Zikr terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nama lain Al-Quran yang lainnya adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebutan At-Tanzil ini antara lain terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Insya Allah kita berjumpa dengan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.